Hai hai hai, Assalamualaikum semuanya teman-teman. Apa kabarnya hari ini? Teman-teman pernah lihat atau baca buku ini? Judul buku ini Indonesia Merdeka Karena Amerika, Politik Luar Negeri Amerika Serikat dan Nasionalisme Indonesia 1920 sampai 1949. Buku ini teman-teman ditulis oleh Profesor Dr. Franz Gouda dan Tisch Brocken Zalbeh, gitu nggak ya bacaannya. Mereka adalah guru besar sejarah di jurusan Ilmu Politik Universitas Amsterdam yang Profesor Dr. Franz Gouda tadi di Belanda. Dan Dr. Brocket Zalbeh itu peneliti di Lembaga Sejarah Militer Belanda di Den Haag, Belanda juga. Buku ini teman-teman mengkritisi pendapat umum yang menganggap bahwa sejak awal pemerintahan Amerika Serikat dan para pembuat kebijakan luar negerinya mendukung sepenuhnya perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Seperti yang pernah dinyatakan Presiden Amerika Serikat Bill Clinton pada perayaan 50 tahun berdirinya Republik Indonesia 17 Agustus 1995. Kemudian teman-teman, berdasarkan penelitian, catatan diplomatik Amerika Serikat, Indonesia, Belanda, dan Australia, juga arsip PBB Gouda dan Brocket Zalbeh tadi, yang Frop tadi itu menelaah bahwa perubahan pandangan Amerika Serikat terhadap Indonesia dari 1920-an hingga 1949. Analisis sejarah baru oleh kedua penulis tersebut memberi kesan bahwa kalangan diplomatik Amerika bukan tak tahu-menahu keadaan di Indonesia sebagaimana diduga banyak pihak baik sebelum maupun sesudah Perang Dunia Kedua. Dengan demikian, terlepas dari perjuangan gigih rakyat Indonesia di medan tempur dan keuletan para diplomatik kita di Indonesia di meja perundingan politik luar negeri, Amerika Serikat katanya juga punya andil yang tak kecil dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Buku ini teman-teman itu berdasarkan referensi langka dan sangat detail ya teman-teman. Detail personal sejumlah tokoh sejarah. Buku sejarah ini juga mengungkap fakta tentang perubahan kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap Indonesia dan pengaruhnya dalam percaturan politik internasional, terutama teman-teman di masa-masa revolusi kemerdekaan Indonesia. Jadi buku ini memang sangat bagus dan juga berdasarkan fakta sejarah dan dokumen sumber primernya sejarah. Jadi teman-teman paling tidak sedikit banyaknya dibaca ya. Jadi teman-teman, kita hari ini bukan ngebahas tentang politik luar negeri Amerika Serikat atau alasan Indonesia merdeka karena Amerika, bukan. Tapi kita akan ngebahas tentang sekitaran proklamasi. Jadi tadi itu aku hanya memberikan referensi kepada teman-teman untuk bacaan yang ya mungkin bisa memberikan pandangan umum kepada teman-teman semua. Namun teman-teman, seperti biasanya jangan lupa klik tombol subscribe-nya dulu untuk teman-teman yang baru saja bergabung. Untuk pembahasan pertama, kita akan bahas mengenai peristiwa menyerahnya Jepang kepada sekutu. Amerika Serikat melakukan pengeboman terhadap kota Hiroshima dan Nagasaki. Di Hiroshima di tanggal 6 Agustus 1945 dan Nagasaki 9 Agustus 1945. Ini merupakan teman-teman pastinya sudah tahu, merupakan serangan balasan dari Amerika Serikat terhadap Jepang atas pemboman di pangkalan Pearl Harbor, Amerika Serikat. Kemudian teman-teman, di 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Indonesia berada dalam keadaan vacuum of power atau kosongnya kekuasaan. Kemudian teman-teman, Bung Karno dan Bung Hatta sedang berada di Dalat atau Vietnam untuk memenuhi panggilan Jenderal Trauchi selaku Panglima Tentara Jepang di seluruh kawasan Asia Tenggara. Ini dia gambarnya. Kemudian untuk yang kedua, kita akan ngebahas tentang perbedaan perspektif atau pandangan antara golongan tua dan golongan muda sekitar mengenai proklamasi. Berita kekalahan Jepang terhadap sekutu diketahui oleh kalangan para pemuda bangsa Indonesia di Bandung melalui berita siaran radio BBC atau British Broadcasting Corporation di London. Oh ya, sebelum kita lanjut, teman-teman pernah melihat atau menonton film tentang Soekarno? Di film tersebut, di situ para pemuda yang diceritakan di situ bahwa Sultan Syahrir merupakan kalangan dari para pemuda, golongan muda. Dia telah mendengar berita dari siaran radio British Broadcasting Corporation di London itu. Jadi dialah yang mendiskusikan kepada Hatta kali itu ya, di film itu kepada Hatta
Gimana nih kita Jepang sudah menyerah tanpa syarat nih kepada sekutu. Jadi kita harus segera memproklamirkan kemerdekaan kita. Jadi teman-teman ditonton ya film Soekarno, itu bagus untuk referensi kita mengenai sekitaran proklamasi. Di sini ya teman-teman, para pemuda pun menemui Bung Karno, betul kan teman-teman? Dan setelah didiskusikan dengan Hatta, mereka pun menemui Bung Karno di Jalan Pegangsaan nomor 56, yaitu rumah Bung Karno sendiri. Dan mereka mendesak supaya proklamasi segera dilaksanakan. Kemudian teman-teman, para pemuda karena belum berhasil membujuk Bung Karno, kemudian di tanggal 15 Agustus 1945 pukul 8 malam kembali mengadakan rapat di Lembaga Bakteriologi di Jalan Pegangsaan Timur, Jakarta. Sekarang Fakultas Kesehatan Masyarakat UI ya, dengan dipimpin oleh Khairul Saleh. Wikana dan Darwis pun menemui Bung Karno menyampaikan bahwa rapat telah menentukan bahwa kemerdekaan harus segera diproklamirkan. Kemudian teman-teman, yang ketiga di sini kita bahas mengenai peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas Dengklok itu kan menjadi dua bagian gitu ya teman-teman. Golongan muda dengan golongan tua. Ini golongan muda dulu kita bahas. Ini ada golongan muda seperti Adam Malik, Sayuti Melik ya, menghendaki agar Bung Karno dan Bung Hatta sebagai golongan tua kali itu segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Sedangkan golongan tua menginginkan untuk menunggu berita resmi dari pemerintah pendudukan Jepang. Peristiwa Rengas Dengklok teman-teman merupakan peristiwa penculikan yang dilakukan oleh sejumlah pemuda di tanggal 16 Agustus 1945 pukul 4.30 dini hari atau subuh ya. Soekarno dan Hatta dibawa, atau lebih tepatnya sebenarnya diamankan ke Rengas Dengklok, Karawang. Ahmad Subarjo teman-teman datang ke Rengas Dengklok dan berhasil meyakini para pemuda bahwa proklamasi akan diproklamirkan keesokan harinya di tanggal 17 Agustus 1945 paling lambat pukul 12 siang. Hal ini dapat dikabulkan dengan jaminan nyawanya sebagai taruhannya gitu teman-teman. Itu cuplikan gambar rumah yang diamankan oleh para pemuda ke Soekarno dan Hatta. Jadi Soekarno dan Hatta itu diamankan di sini, di rumah ini teman-teman. Kemudian teman-teman, Sudangko Subeno, Komandan Kompi Tentara Peta di Rengas Dengklok bersedia melepaskan Soekarno dan Hatta untuk segera kembali ke Jakarta. Kemudian peristiwa yang ditunggu-tunggu itu peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Perumusan teks proklamasi itu diadakan atau dirumuskan di rumah Laksamana Maeda. Jadi Laksamana Maeda ini orang Jepang, tapi dia menyumbangkan rumahnya dia bersedia untuk rumahnya itu dipakai menjadi tempat perumusan proklamasi kita. Jadi teman-teman, ini adanya perumus teks proklamasi. Kita seperti tahu Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Kemudian teman-teman, kalimat pertama itu disumbang pikirkan dari Ahmad Subarjo. Kalimatnya itu kemauan bangsa Indonesia untuk merdeka dan menentukan nasib sendiri. Kemudian Muhammad Hatta juga tak kalah menyumbangkan buah pikirannya itu pada kalimat kedua, yaitu pengalihan atau pemindahan kekuasaan. Kemudian teman-teman, usulan Soekarni juga diterima untuk menandatangani. Yang menandatangani proklamasi itu adalah ketua dan wakil ketua PPKI, yaitu Soekarno dan Muhammad Hatta. Kemudian teman-teman, oleh Soekarno naskah asli diberikan kepada Sayuti Melik untuk diketik ulang. Sini teman-teman, aku tampilkan ada 3 perubahan. Yang pertama, Tempoh menjadi Tempo, wakil-wakil bangsa Indonesia menjadi atas nama bangsa Indonesia. Dan yang ketiga, Jakarta 17/8/05 menjadi Jakarta hari 17 bulan 8 tahun 05. Teman-teman tahu ya, 05 itu tahunnya Jepang. Kemudian teman-teman, di sini juga aku tampilkan naskah tulisan tangan proklamasi dari tangan Soekarno sendiri. Ini dianya naskah ketikan dari Sayuti Melik sendiri itu. Kemudian teman-teman, pelaksanaan proklamasi itu dibacakan di rumah Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, yang sekarang dijadikan Tugu Proklamasi. Teks proklamasi dibacakan oleh Insinyur Soekarno dan didampingi oleh Muhammad Hatta.
Kemudian teman-teman dilanjutkan pengibaran bendera merah putih oleh Sudangko Suhud, Sudangko Latif Hendraningrat, dan Trimurti. Kemudian teman-teman mengenai penyebar luasan berita proklamasi, kantor berita Yoshima atau Antara pada tanggal 17 Agustus 1945 sekitar pukul 18.30 WIB, wartawan kantor berita Yoshima atau Dumai sekarang kantor berita Antara Syahrudin berhasil menyampaikan salinan teks proklamasi kepada Daidan B. Palanewen. Oleh Daidan, teks proklamasi diberikan kepada Evus, seorang Markunus atau petugas telekomunikasi di kantor berita tersebut untuk segera diudarakan. Kemudian berita proklamasi ini juga disebarkan di radio yang tadi kan, radio Hoso Kanri Kyuso pada tanggal 17 Agustus 1945. Syahrudin berhasil memasuki ruang siaran radio Hosa Kanri Kyuko, sekarang Radio Republik Indonesia atau RRI, tepat pukul 7 malam, teks proklamasi kemerdekaan berhasil disiarkan. Muhammad Yusuf, Rono Dipuro, Bahtiar Lubis, dan Suprapto adalah tokoh-tokoh yang berperan besar dalam menyiarkan berita proklamasi tersebut. Kemudian juga surat kabar berita proklamasi kemerdekaan juga disebarluaskan melalui beberapa surat kabar. Surat kabar yang pertama kali menyiarkan berita tentang proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ini adalah Cahaya yang terbit di Bandung dan Suara Asia yang terbit di Surabaya. Para pemuda yang berjuang lewat pers antara lain ada Malik, Sayuti Melik, Sultan Syahrir, BM Dia, Ki Hajar Dewantara, Otto Iskandar Dinata, GSSJ Ratulangi, Iwa Kusuma Sumantri, Sukaharjo Wirduyupurono, Sumanang, Manai Supian, dan Ali Hashim. Kemudian teman-teman, penyebar luasan itu juga dilakukan dengan pamflet, poster, dan spanduk. Juga dilakukan dengan coretan pada tembok, gerbong kereta api. Ini seperti di gambar ini ya teman-teman. Freedom is a glory of any nation, Indonesia for Indonesians. Dan juga pastinya ini dari mulut ke mulut beritanya. Gitu teman-teman. Maaf teman-teman, kali ini video kita sangat panjang, tapi aku berharap kalian bisa memahami apa yang tadi aku sampaikan dan bisa menjadi referensi pembelajaran kalian. Dan semoga juga video ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa teman-teman di-share kepada teman-teman kalian semua yang membutuhkan pembelajaran sejarah. Kalian bisa lihat referensi video-video aku, banyak aku ngebahas tentang sejarah. Oke teman-teman, thank you for watching. Jangan lupa like, share, and subscribe. See you in the next video. Bye-bye. Assalamualaikum.